Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Jalani Tias dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Bhinneka. Saya diberikan tugas oleh dosen pengampu saya, Ibu Dr. Tutut Suryaningsi, STMM, pada mata kuliah Perilaku Organisasi, yaitu menyampaikan materi-materi tentang perilaku organisasi. Konsep perilaku organisasi. Perilaku adalah sebuah tindakan konkret yang ada pada diri manusia berupa sebuah tanggapan dan reaksi dari manusia tersebut yang berbentuk atau yang terwujud dari individu berupa suatu sikap dari anggota badan ataupun berupa ucapan secara spontan tanpa direncanakan atau dipikirkan dan tanpa paksaan. Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang yang mempunyai aturan dan keterkaitan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ilmu perilaku organisasi adalah tentang perilaku tiap individu dan kelompok, serta pengaruh individu dan kelompok terhadap organisasi, maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Tujuan: memperlancar upaya pencapaian tujuan organisasi, dan perilaku organisasi dapat memainkan peran penting dalam perkembangan organisasi dan keberhasilan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. 1. Peningkatan produktivitas. Organisasi dikatakan produktif jika tujuan dapat dicapai dan proses pencapaian tersebut dapat dilakukan dengan merubah masukan menjadi keluaran dengan biaya yang paling rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas berhubungan dengan keefektifan dan keefisienan. 2. Pengangguran kemangkiran. Kemangkiran adalah tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan. Tingkat kemangkiran yang tinggi dapat berdampak langsung pada keefektifan dan keefisiensi organisasi. 3. Penurunan turnover. Turnover adalah pengunduran diri secara permanen dari organisasi. 4. Peningkatan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima karyawan dan banyaknya yang mereka yakini harus mereka terima. Karyawan dikatakan merasa puas bila perbedaan bernilai positif secara perhitungan matematis. Lingkup perilaku organisasi. Mempelajari perilaku manusia dalam organisasi melalui 3 tingkatan analis. 1. Tingkatan individu. Karakteristik bawaan individu dalam organisasi. 2. Tingkatan kelompok. Dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor determinannya. 3. Tingkatan organisasi. Faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi perilaku. Faktor-faktor yang menghambat perilaku organisasi. 1. Hasrat untuk mempertahankan kestabilan hidup bersama. 2. Pertimbangan atas lawan-lawan yang mungkin dihadapi untuk mengadakan perubahan. 3. Ketidakmampuan untuk mengadakan perubahan. Perkembangan teori organisasi. Perkembangan teori organisasi berkembang melalui 3 pendekatan yang muncul berurutan, yaitu 1. Pendekatan klasik yang memperkenalkan cara membagi kegiatan pada anggota organisasi sehingga setiap orang mendapat beban kerja yang merata dan sesuai kapasitasnya. 2. Pendekatan neoklasik menemukan bahwa iklim organisasi juga perlu dijaga agar selain ditugasi beban kerja yang merata dan sesuai kepastiannya, anggota organisasi juga bisa bekerja dengan nyaman karena dalam organisasi terdapat suasana kerja yang baik. 3. Pendekatan modern
menemukan bahwa setelah beban kerja terdistribusi dengan baik dan suasana kerja juga nyaman, organisasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi luar lingkungannya agar bisa hidup dan berkembang dengan baik. Pendekatan dalam fungsi organisasi. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam setiap hubungan sosial guna mempengaruhi orang lain. Ia juga mengemukakan adanya 3 jenis kewenangan otoritas, yaitu 1. Kewenangan tradisional terjadi ketika perintah atasan dirasakan sebagai sesuatu yang sudah pantas atau sudah benar menurut ukuran tradisi. 2. Kewenangan birokratik merupakan bentuk yang paling relevan dan birokrasi karena kekuasaan diperoleh dari aturan-aturan birokrasi yang disepakati oleh seluruh anggota organisasi. 3. Kewenangan karismatik merupakan kekuasaan yang diperoleh karena karisma dari kepribadian seseorang. Selain itu, Weber juga mengemukakan pandangannya mengenai 6 prinsip birokrasi yang terdiri dari 1. Birokrasi didasarkan pada aturan-aturan yang memungkinkan diselesaikannya suatu persoalan. 2. Birokrasi mengenal pembagian kerja secara sistematis terhadap tenaga kerja. Setiap tenaga kerja memiliki hak dan kekuasaan yang terdefinisikan secara jelas. 3. Inti dari birokrasi adalah adanya penjenjangan. 4. Pimpinan diangkat berdasarkan kemampuan dan pendidikan mereka. 5. Birokrasi harus memiliki kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber yang ada dalam lingkup pengaruhnya. 6. Birokrasi mensyaratkan pengelolaan arsip yang rapi. Dasar-dasar perilaku individu. Perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang, seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau tindakan dari suatu sikap. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ada beberapa alasan mengapa manusia atau individu yang menyebabkan perbedaan perilaku antara individu yang satu dengan yang lainnya. 1. Karakteristik biografis merupakan karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dalam berkas personalia dari seorang karyawan seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan individu tersusun dalam 2 perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan fisik. 3. Kepribadian. Kepribadian merupakan jumlah total dari cara-cara dalam mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. 4. Perilaku organisasi positif atau POB berasal dari gerakan psikologi positif. POB sebagai studi dan aplikasi dari kekuatan sumber daya manusia positif dan kapasitas psikologis yang dapat diukur, dikembangkan dan dikelola secara efektif untuk meningkatkan kinerja di tempat kerja. Tujuan psikologi positif adalah menggunakan metodologi ilmiah untuk menemukan dan mempromosikan faktor-faktor yang memungkinkan individu, kelompok, organisasi, dan komunitas berkembang. Penghambat pencapaian tujuan kinerja atau produktivitas. Contoh, seorang pilot misalnya harus berkualitas tinggi kemampuan visualisasi ruangannya. Penjaga pantai harus kuat kemampuannya visualisasi dalam koordinasi tubuhnya. Ada 9 kemampuan fisik dasar yang dikelompokkan menjadi
3 faktor yang porsinya dimiliki secara berbeda-beda oleh setiap individu. Tentu saja porsi yang dituntut oleh setiap jenis pekerjaan juga berbeda-beda. Kemampuan fisik dasar tersebut adalah sebagai berikut. Faktor kekuatan. 1. Kekuatan dinamis. 2. Kekuatan tubuh. 3. Kekuatan statis. 4. Kekuatan eksplosif. Faktor fleksibilitas. 5. Fleksibilitas luas. 6. Fleksibilitas dinamis faktor lainnya. 7. Koordinasi tubuh. 8. Keseimbangan. Dan 9. Stamina. Nilai, sikap, dan kepuasan kerja. 1. Nilai menyatakan keyakinan-keyakinan dasar bahwa suatu modus perilaku keadaan akhir dari ekstensi yang khas lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai mengandung unsur pertimbangan yang mengembang gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, dan diinginkan. 2. Sikap. Sikap adalah penyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Bila saya mengatakan saya menyukai pekerjaan saya mengungkapkan sikap saya mengenai kerja. 3. Kepuasan kerja adalah cara pegawai merasakan dirinya atau pekerjaannya. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan yang menyokong atau tidak menyokong dalam diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek-aspek seperti upaya, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan pegawai lain, penempatan kerja, dan struktur organisasi. Sementara itu, perasaan yang berhubungan dengan dirinya antara lain berupa umur, kondisi kesehatan, kemampuan, dan pendidikan. Mengukur kepuasan kerja. Pengukuran kepuasan kerja sangat banyak dan bervariasi, baik dari segi analisis statistik maupun proses pengumpulan datanya. Job Descriptive Index, yaitu pengukuran standar terhadap kepuasan kerja, bahwa terdapat 5 dimensi pekerjaan yang menggambarkan elemen utama dari pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu 1. Pekerjaan itu sendiri, 2. Supervisi, 3. Pemberian upah, 4. Promosi, dan 5. Mitra kerja. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.